Salam kerahiman. Hari ini 25 Agustus. Kita akan baca dari 3 nomor. 1135, 1141, dan 1169. Kita masuk dulu ke doa pembukaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1135 itu bicara tentang persekutuan dengan Allah. Pengetahuan yang lebih mendalam tentang Allah memberi aku kemerdekaan penuh dan kebebasan rohani, dan tidak suatu pun dapat mengganggu kesatuan eratku dengan Allah, tidak juga para malaikat. Aku merasakan bahwa ketika bersatu dengan Allah, aku ini sungguh bahagia. Betapa bahagianya merasakan kehadiran Allah dan hidup dalam kesatuan mesra dengan Dia. 1141. Pada petang hari, Tuhan memperlihatkan kepadaku betapa segala barang duniawi singkat riwayatnya, dan segala sesuatu yang tampak agung akan musnah seperti asap. Semua itu tidak memberikan kebebasan kepada jiwa, tetapi keletihan. Berbahagialah jiwa yang memahami semua hal ini, dan dengan hanya satu kaki menyentuh bumi. Aku merasa tenang kalau bersatu dengan Dikau. Semua yang lain hanya membuatku letih. Oh, betapa aku sungguh-sungguh merasakan bahwa aku sedang berada di tempat pembuangan. Aku tahu bahwa tak seorang pun mengetahui kehidupan batinku. Hanya Engkaulah yang memahami aku. Engkau yang tersembunyi di dalam hatiku dan tetap hidup selama-lamanya. 1169. Ini bicara tentang kehendak Allah. Hari ini jiwaku masuk ke dalam kesatuan erat dengan Tuhan. Ia membuat aku memahami bagaimana aku harus selalu menyerahkan diri kepada kehendak kudus-Nya. Dalam sekejap, aku dapat memberi kepadamu lebih banyak daripada yang dapat engkau inginkan. Itu yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Tanggal 25 Agustus ya. Pengetahuan yang lebih mendalam tentang Allah memberi aku kemerdekaan penuh dan kebebasan rohani. Ini coba saya ambil satu contoh ya. Kalau kita punya pengetahuan tentang Allah, pengetahuan itu kan ada yang dangkal, ada yang mendalam. Makin tahu rencana Tuhan atau makin tahu sabda Tuhan, kita menjadi makin merdeka dan makin bebas. Contoh, suami dan istri. Kalau kita makin tahu apa yang dimauin sama pasangan, kita kan jadi makin bebas, makin merdeka. Contoh ya, ada suami istri. Kalau istrinya pergi ke salon, pergi arisan, pergi pesta, suaminya nggak keberatan. Tapi kalau istrinya pergi ke gereja, ikut kegiatan pelayanan di gereja, suaminya nggak suka. Dan dia cerita ya sama teman-temannya. Teman-temannya juga bingung. Kok aneh ya suami kamu? Kalau pesta, kalau arisan, kalau foya-foya dalam tanda kutip, kok suaminya senang, sedangkan istrinya kalau ke gereja, kalau pelayanan, kalau aktif pelayanan, kok nggak senang? Ini yang dikatakan karena pengetahuannya dangkal. Cuma dengar dari teman, suami lu aneh. Harusnya lebih senang dong, nggak foya-foya, lebih senang dong dekat sama Tuhan. Nah si istri ini nggak gali, dia cuma tahu, iya ya suami saya aneh. Kok saya malah kalau pergi ke gereja dilarang-larang, tapi kalau pergi ke salon mempercantik diri, kok
dia oke-oke aja. Nah, setelah semakin digali, semakin diketahui ya dari ngobrol, dari banyak pengalaman, ternyata suaminya itu merasa takut dalam tanda kutip kalau istrinya ini dekat sama Tuhan. Kalau sering ke gereja, kalau banyak melakukan pelayanan. Karena apa? Karena ternyata suaminya ini di luaran hidupnya nggak benar. Ada ketakutan. Nah, ini yang harus diketahui. Kalau sudah diketahui, maka si istri akan merasa makin merdeka dan makin bebas. Dia nggak menjadi tanda tanya besar lagi. Contoh lagi ya, yang ekstrim ya, yang lebih ekstrim. Suami istri itu saling mengasihi. Di rumahnya si istri terjadi adalah satu keadaan di mana kalau ikan yang paling berharga itu adalah kepalanya. Karena dia sayang sama suaminya, maka dia kasih kepala ikan, selalu kasih kepala ikan kepada suaminya. Sedangkan di keluarga suaminya, dari dulu itu dia tahu, dapat pengetahuan bahwa di badan ikan, dari ikan yang paling jelek nilainya itu adalah kepala, karena dagingnya sedikit. Yang paling dicari, diminati itu adalah bagian badan sampai ke ekor. Karena karena suami sayang sama istrinya, maka dia selalu memberi bagian badan dan ekor. Itu terjadi bertahun-tahun. Disebabkan karena apa? Karena tidak ada pengetahuan yang betul, masing-masing berprinsip, berpendapat pada pemikirannya sendiri. Setelah sekian puluh tahun, terjadi satu percekcokan, barulah si istri bilang, kamu tahu nggak, saya tuh menghargai kamu, sayang sama kamu, buktinya saya kasih kamu adalah saya memberikan kepala ikan. Karena kepala ikan itu adalah bukti cinta saya kepada kamu, yang paling berharga. Suaminya kaget, loh, kamu tuh memberi kepala ikan kepada saya karena ini yang paling gak laku, ini yang paling jelek, ini yang paling gak enak, makanya kamu kasih ke saya. Jadi ini bukan cinta kamu, bukan bukti cinta kamu. Nah, sedangkan saya kasih kamu tuh bagian badan dan buntutnya ikan karena inilah bukti cinta saya. Istrinya bilang, enggak, di rumah saya buntut itu adalah bagian yang paling tidak diminati. Terjadi kesalahpahaman di mana mereka tidak saling mengungkapkan, menceritakan. Jadi kembali lagi dikatakan ya bahwa dengan kita bersekutu dengan Allah, maka Suster Faustina katakan, aku memberi aku kemerdekaan penuh dan kebebasan rohani. Menjadi makin merdeka dan makin bebas. Nggak ada penghalang lagi. Semakin kita bersatu, kita harusnya menjadi semakin bebas dan semakin merdeka. Lanjut ya. Tidak suatu pun dapat mengganggu kesatuan eratku dengan Allah. Itu yang Suster Faustina katakan ya. Dalam persekutuan dengan Allah, tidak ada suatu pun dapat mengganggu kesatuan eratku dengan Allah. Nah, ini contoh kesatuan erat. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita hidup sudah sama-sama tahu, maka tidak ada yang dapat mengganggu. Kalau kita suami istri sudah sepakat, nggak mungkin ada gangguan. Contoh ya, suami istri. Suaminya ini sering tugas keluar kota. Kalau pergi ya mungkin 3 hari, 4 hari, nanti pulang lagi, nanti minggu depan, 2 minggu lagi pergi lagi karena memang proyeknya ada di luar kota, luar pulau bahkan ya. Nah, si kakak daripada si suami bertanya kepada istrinya. Jadi bertanya kepada istri dari adiknya ya. Kamu nggak takut suami kamu itu sering pergi-pergi keluar kota, keluar pulau, nanti digangguin, nanti nyeleweng, kamu kan nggak ketahuan, kamu kan nggak tahu gitu ya. Nah, waktu si istri dengar seperti itu sempat kaget juga. Ih, cicinya suaminya kok sampai bertanya seperti itu? Apakah memang suaminya nggak beres? Ya, tapi terus dia seketika
dia katakan, buat apa saya khawatir? Kalau dia mau ngaco, nggak usah di luar kota, nggak usah di luar pulau. Di sini pun, di kota ini pun, kalau dia mau ngaco, dia bisa ngaco kok. Si kakak ipar heran juga dengar jawaban istri seperti itu. Ternyata pertanyaan dia bukan untuk pasangan suami istri tersebut. Ternyata pertanyaan itu justru untuk menjawab kekhawatirannya dia sendiri. Karena memang suaminya dia juga nggak sering ada di kota yang sama, sering pergi keluar kota, keluar pulau. Dan dia merasa khawatir, merasa takut, merasa tidak nyaman, tidak aman. Tapi dengan jawaban si adik ipar, dia merasa, ya betul juga ya. Saya hidup tiap hari dengan kekhawatiran yang nggak perlu dan belum tentu terjadi. Ngapain hidup saya sia-siakan seperti itu. Nah, si adik ipar ini bercerita, makanya kalian suami istri harus punya relasi yang baik. Punya tujuan yang sama, yang jelas, yang harus dikomunikasikan. Tujuan kita berkeluarga itu apa, target kita itu apa, masa depan kita itu kita mau lihat yang seperti apa. Sering suami saya juga bilang, sebetulnya dalam pernikahan ya, kita dalam perjalanan pernikahan, pernah nggak sih ketemu sama perempuan lain yang rasanya lebih cocok? Dia bilang menurut dia pernah. Dan kalian juga, kamu istri juga pasti pernah melihat atau bertemu dengan yang menurut pandangan sesaat, wah ini kalau jadi suami saya menjadi lebih cocok, lebih oke, lebih segala-galanya ya. Tapi untungnya kalau saya diskusi sama suami saya seperti hal itu, saya selalu bilang bahwa kita bisa balik lagi nggak ke cerita itu? Nggak bisa kan? Ya sudah, nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang kenyataannya kita jalanin maju ke depan. Jangan berandai-andai, karena andai-andai itu nggak perlu. Tapi kalau kita memberi nasihat kepada orang lain, maka yang saya nasihatkan atau yang suami saya kasih nasihat adalah hal itu mungkin saja terjadi. Kita melihat dibandingkan dengan pasangan kita, orang ini menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih segala macam. Tapi ingat, balik lagi ke tujuan hidup kita. Kita mau membentuk keluarga, kita mau membentuk keluarga yang seperti apa, mendidik anak-anak, kehidupan yang seperti apa, kita balik lagi ke rel. Sehingga mengurangi godaan-godaan yang terjadi. Karena kebanyakan godaan itu terjadi dan akhirnya mendatangkan masalah di rumah tangga itu adalah karena nggak balik ke rel. Sedikit nyimpang, sedikit, bohong, sedikit, lama-lama. Begitu dia sadar, dia udah nggak tahu ada di mana. Ya, itu yang mau saya sharingkan tentang tidak ada suatu pun dapat mengganggu kesatuan eratku dengan Tuhan. Juga sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak ada yang dapat mengganggu kesatuan kita dengan suami istri, dengan pasangan. Kalau kita punya kesatuan, bersatu, bersama, yang terus dipelihara, dijaga ya. Oke, lanjut. Betapa bahagianya merasakan kehadiran Allah dan hidup dalam kesatuan mesra dengan Dia. Itu yang menjadi target kita ya. Bersatu dengan Allah, hidup dalam kemesraan dengan Dia. Lanjut ya. Pada petang hari, Tuhan memperlihatkan kepadaku betapa segala barang duniawi singkat riwayatnya, dan betapa segala sesuatu yang tampak agung akan musnah seperti asap. Ini Suster Faustina ingatkan kita ya. Kita pun sebetulnya sudah sering diingatkan bahwa jangan tergantung pada barang-barang duniawi, jangan tergantung pada hal-hal duniawi, karena itu akan hilang seperti asap. Itu akan menguap. Tidak kekal, sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Mobil bagus, mahal, tabrakan ya rusak, ringsek ya. Rumah bagus dengan segala macam peralatan,
pegangan pintunya dari emas atau dari barang-barang yang sangat mahal. Tapi kalau sampai terjadi kebakaran atau terjadi perceraian atau terjadi bagi-bagi harta karena keributan, juga harta itu akan menghilang seperti asap, nggak jadi kebanggaan kita lagi. Kekayaan, kita punya uang banyak, ya, terus tergoda di meja judi kalah, bangkrut. Jadi nggak ada yang kekal. Contoh ya, kerja di perusahaan. Kerja di perusahaan, bosnya baik. Usahanya juga makin hari makin berkembang ya di perusahaan tersebut. Karyawan makin banyak. Jadi otomatis urusan yang harus diurus, dihandle juga jadi makin banyak. Karena dia bos yang baik, dia peduli sama kesejahteraan karyawan-karyawannya. Dengan makin banyak proyek, makin banyak karyawan, berarti makin banyak keluarga yang bergantung pada kelangsungan daripada usaha tersebut. Tapi badan manusia itu ya terbatas. Tenaga orang itu ya terbatas. Dia tetap harusnya perlu istirahat, perlu makan yang baik, dan juga perlu melepaskan beban-beban. Jangan semuanya ditampung sendiri, ditanggung sendiri, di mana dia mau memberikan yang terbaik kepada karyawannya. Akibatnya, dia sakit. Sakit, apakah terus mengurangi aktivitasnya? Enggak. Sakit itu membuat dia makin khawatir. Kalau saya sakit, kalau saya sampai meninggal, nggak ada yang lanjutin perusahaan ini, bagaimana nasib karyawan? Bagaimana nasib keluarga-keluarga karyawan? Kelihatannya baik ya dalam tanda kutip. Tapi apa sih terima kasihnya karyawan? Apa sih terima kasih keluarga karyawan? Dia melihat perusahaan lain memberikan tawaran lebih bagus, ya dengan gampangnya dia pindah. Dengan gampangnya dia meninggalkan perusahaan yang lama. Apa dia peduli sama kepedulian si bos? Enggak juga. Ini mau menunjukkan bahwa enggak ada yang kekal. Semuanya sifatnya sementara. Yang ada di dunia ini semuanya ada turun naik. Ada tidak ada. Ada berhasil, ada gagal. Ada jatuh, ada bangun. Semuanya seperti itu, ya. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang tetap. Semuanya sementara. Sehingga di sini Suster Faustina katakan akan menghilang seperti asap. Baru-baru saya dengar berita ya, ada terjadi kebakaran, menghanguskan lebih dari 100 rumah. Betapa mereka itu menderita. Tapi itulah kenyataannya. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Bisa menghilang sekejap seperti atau menjadi seperti asap. Lanjut ya. Semua itu tidak memberi kebebasan pada jiwa, tapi keletihan malahan, kata Suster Faustina ya. Betul, kita dapat posisi tinggi dalam pekerjaan. Ada ketakutan posisi ini direbut sama orang lain. Ya, kurang lebih ada. Karena makin tinggi posisinya, kursinya makin sedikit. Sedangkan yang mau maju, yang mau naik juga tetap ada banyak. Sehingga terjadilah perebutan kursi tersebut. Ya, itu salah satu contoh. Dan untuk menjaga supaya kursi saya nggak hilang, saya kan harus berusaha. Dan itu mendatangkan keletihan. Saya jadi orang kaya, tetap merasa takut kekayaan saya kalah sama orang lain. Saya berusaha sedemikian rupa supaya saya tetap ada di posisi atas. Ada sukacita, nggak ada akhirnya. Yang ada adalah keletihan. Suster Faustina bilang ya. Di sini dikatakan semua itu tidak memberi kebebasan kepada jiwa, tapi keletihan. Karena
nggak jelas target yang mau dicapai itu nggak jelas. Mau jadi nomor 1. Gimana mau jadi nomor 1? Karena orang lain juga mau jadi nomor 1. Otomatis berlomba-lomba. Untuk tetap jadi nomor 1 ya otomatis mempertahankan, dan itu mendatangkan keletihan, bukan sukacita. Coba Bapak Ibu nanti renungkan sendiri. Dengan ada posisi tertentu, dengan pujian tertentu, dengan pangkat tertentu, dengan kesuksesan tertentu, apakah ini mau dipertahankan atau biarin orang lain melewati? Kalau targetnya sukses, pasti nggak mau ada orang lain melewati. Dipertahankan dengan cara wajar atau mungkin sampai tidak wajar agar mempertahankan posisi tersebut. Dan ujung-ujungnya yang ada apa? Keletihan. Karena yang di duniawi ini semuanya sementara bisa menghilang seperti asap. Yang nanti tersisa adalah hanya keletihan. Suster Faustina bilang. Lanjut ya. Dikatakan lagi, hari ini jiwaku masuk ke dalam kesatuan yang erat dengan Tuhan. Membuat aku memahami bagaimana aku harus selalu menyerahkan diri pada kehendak kudusnya. Tadi sudah diajak oleh Suster Faustina bicara tentang kehidupan duniawi. Sekarang kita diajak lagi, dikasih lagi sharingnya Suster Faustina, apa yang dirasakan pada saat dia bersatu dengan Tuhan. Aku memahami bagaimana aku harus selalu menyerahkan diri pada kehendak kudusnya. Suster Faustina mengingatkan kita kembali untuk kita berserah kepada kehendak kudusnya Tuhan. Dalam sekejap, Yesus katakan ya, dalam sekejap aku dapat memberi kepadamu lebih banyak daripada yang dapat engkau inginkan. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, bersekutu dalam Tuhan, Yesus memberikan satu jawaban. Dalam sekejap, aku dapat memberi kepadamu lebih banyak daripada yang dapat engkau inginkan. Dengan tadi kehidupan duniawi, kita ingin pangkat, kita ingin posisi, kita ingin kekayaan, kita ingin kehebatan, kita ingin popularitas, kita ingin punya harta yang banyak, kita ingin kaya ya. Baru-baru ini saya juga dengar cerita tentang ada satu bos besar, konglomerat, meninggal. Sekarang anaknya mulai ribut soal harta. Kalau saya renungkan, saya ngobrol ya sama suami saya. Kita usaha, kita bekerja, kita nabung, kita kumpulin uang. Tujuannya kan untuk hidup semakin sejahtera. Suami istri, membiayai anak-anak sekolah, untuk menikmati hidup yang cukup lah ya. Tapi kalau ternyata harta itu membuat mereka semakin sukses, tapi ternyata tidak diolah dengan benar, akhirnya waktu si papahnya ini meninggal, yang terjadi bukan damai sejahtera. Yang terjadi malah jadinya rebutan harta. Bisa dengan saudara-saudara, bisa dengan saudara tiri, tapi itu yang terjadi. Dan ujung-ujungnya apa? Seperti yang Suster Faustina bilang, yang ada nanti akhirnya keletihan. Semua akan kalah, nggak ada yang menang. Tadinya punya saudara, gara-gara sengketa jadi nggak punya saudara, malah jadi punya musuh. Tadinya harusnya itu bisa dinikmati, perusahaan itu bisa dinikmati bersama-sama, bisa mendatangkan keuntungan bersama-sama, karena diolah dengan baik bersama-sama. Tapi karena ribut, karena rebutan, mungkin perusahaannya jadi terbengkalai, jadi berantakan. Atau kalau sudah dibagi, misalnya saya dapat 5, itu dapat 5, saya berharap perusahaan yang dia pegang hancur, bangkrut, supaya saya aja yang berhasil. Itu mendatangkan kerugian. Jadi dalam hal ini sebetulnya nggak ada yang untung, semuanya rugi. Di mata masyarakat juga dinilai nanti, loh kok mau dikuasai sendiri, kok nggak bagi-bagi sama saudara, ya rugi ya rugi. Jadi lebih baik berdamai.
Karena harta itu kembali lagi sifatnya sementara, bisa menghilang seperti asap. Dan ngapain kita udah capek-capek kerja di hari tua, yang kita dapat hanya keletihan. Letih bersengketa, letih ribut sama orang, letih berperkara sama orang, dan letih karena diduga sama orang sekitar sebagai siapa kita. Lanjut. Kita ingat lagi ya yang Yesus bilang, dalam sekejap aku dapat memberi kepadamu lebih banyak daripada yang dapat engkau inginkan. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, maka fokusnya bukan urusan dunia, tapi mentaati kehendaknya, melaksanakan kehendaknya. Kita sebagai devosan, kita mulai bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Dengan kita melakukan kehendaknya, kita otomatis sudah bersatu dengan Tuhan karena kita sudah sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini, maka marilah kita percaya, imani perkataan tersebut bahwa dalam sekejap. Jadi kalau mau dalam sekejap ya, Yesus dapat memberi kepada kita lebih banyak dari yang kita butuhkan. Yang menjadi PR kita adalah satu, renungkan. Kalau kita makin tahu, kita akan menjadi orang yang makin merdeka. Kedua, rasakan kehadiran Allah. Yang ketiga, segala yang ada di dunia hanya sementara, enggak kekal. Jadi saya tutup dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu, atas penyertaan-Mu. Dan kembali lagi Engkau ingatkan kami Tuhan melalui Santa Faustina bahwa apa yang kami perjuangkan di dunia ini, barang-barang yang kami pertahankan, yang kami dapatkan, semuanya sifatnya sementara. Bahkan akan hilang dalam sekejap seperti asap. Sebaliknya Tuhan, tumbuhkanlah rasa rindu kami untuk bersatu dengan Engkau, untuk selalu menyatukan diri dengan-Mu, dengan melaksanakan kehendak-Mu. Juga mampukan kami Tuhan untuk tahu apa yang menjadi target hidup kami. Bersatu dengan Engkau, masuk dalam persekutuan dengan-Mu. Karena itu juga yang Engkau harapkan dari kami. Engkau mau masuk ke dalam diri kami, mau meraja dalam hati kami masing-masing. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kiranya kami selalu ada di jalan-Mu dan hidup berkenan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepada